Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata aqwamin idza sami'ul khaira badaru ilal amali bima yasma'un. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu likulli man ya'qilun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina bihadiyihim yahtadun. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah bersama-sama dengan keikhlasan kita membaca doa dengan melantunkan suratul Fatihah. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak hamba ya Allah Kau jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Al-Qur'annya, mengamalkan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, berilah hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Ya Allah, berilah hamba perlindungan dari virus-virus yang menjadi fitnah di zaman sekarang ini ya Allah. Dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ketika ada pertanyaan, faktor apa sih yang bisa menjadi sebab manusia itu berbuat syirik? Faktor utama penyebab perbuatan syirik penyebab perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia adalah bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Ini penyebab utama nih, bergantung kepada selain Allah, itu penyebabnya. Kenapa bisa bergantung selain Allah? Karena manusia kurang bisa memproyeksikan, menempatkan kinerja akal pikiran yang fitrah, yang suci, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal pikiran yang bisa memproyeksikan mana yang baik dan yang buruk, yang bisa menjadi lokomotif daripada keimanan. Nah, barang siapa bergantung kepada selain Allah karena kurangnya memproyeksikan akal pikiran yang sehat disertai dengan iman yang mantap, maka Allah akan memasrahkannya kepada apa yang ia gantung, apa yang ia yakini, apa yang ia percayai. Ini masalahnya ya. Jika kita yakin sama patung misalnya, berarti Allah udah menyerahkannya sama patung. Minta sama patung misalnya begitu, sama berhala. Bisa apa sih berhala yang terbuat dari batu? Berhala yang kau jadikan Tuhan itu juga kau bikin sendiri, baik dari batu, dari roti dan lain sebagainya. Kemana akalmu, kemana pikiranmu? Kau bikin sendiri, akhirnya kau sembah. Ini yang disebut dengan jahiliyah. Ya, dia bikin sendiri Tuhannya, kemudian dia sembah.
Kalau Tuhan yang terbuat dari roti, jika kondisinya lagi lapar, waduh, daripada kelaparan mendingan ya udah mohon maaf Tuhan ya, itu tangannya saya potek buat saya makan, saya lapar. Akhirnya Tuhannya dimakan sendiri. Nah, ini yang jadi permasalahan, tidak digunakannya akal yang fitrah, pikiran yang sehat, pikiran yang fitrah yang Allah ciptakan semata-mata untuk menjadi lokomotif kekuatan iman, ya, petunjuk. Kemudian setelah Allah memasrahkan kepada yang dia yakini dan dia akan mengazabnya, ya, Allah akan mengazabnya sebab hal yang dilakukan tersebut serta menghinakannya dengan benda yang dijadikan sandaran. Jadilah ia tercela dan tidak layak untuk mendapatkan pujian. Jadilah ia orang paling terhina, makhluk yang paling terhina, dan tidak ada penolong baginya. Dalam hal ini Allah berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmumam makhzula, ya, fataq'uda mazmumam makhzula. Janganlah kamu adakan Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala, agar kamu tidak menjadi tercela, agar kamu tidak menjadi terhina dan tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang paling pertama yang menyebabkan manusia kenapa bisa berbuat syirik, ya. Jadi ketergantungannya kepada selain Allah, kemudian tidak menggunakan akal sehatnya yang disertai dengan iman, akhirnya dia berbuat syirik. Contohnya kita, karena tidak bersabarnya kita dalam berdoa, kita mau usaha tapi nggak maju-maju, doa sudah, sodako sudah, minta sama Allah siang pagi malam sudah, akhirnya nggak sabar. Kemudian kemana? Akhirnya pergi dia tuh ke dukun, karena kurang sabarnya kita. Nah, ketika kita ke dukun, ya, katakan maju, majunya pun adalah istidrot. Dalam arti apa? Benar, Allah tuh mengazabnya dengan kemajuan tersebut. Semakin jauhnya dia dari Allah, ya, semakin dekatnya dia dengan setan. Jadi setan. Sekilas, wah, dia ke dukun maju. Saya sering berdoa kepada Allah, kok gak maju-maju. Nah, ini kalau kita kurang memproyeksikan, kurang bisa menggunakan akal sehat kita, akhirnya kita ikut tuh, wah, kita ke dukun saja dah, daripada kita berdoa sama Allah nggak maju-maju. Nah, ini yang jadi masalah, karena tidak meyakini akal yang sehat tersebut yang menjadi fitrah manusia digunakan, ya. Afala ta'qilun. Kalau kita menggunakan akal sehat, tetap bersabar, rizki datangnya dari Allah, ya. Allah paling tahu mana yang terbaik buat saya. Kalau pekerjaan ini terbaik, Allah berikan kemajuan. Kalau ini nggak terbaik, jangan. Karena Allah mengetahui mana yang terbaik buat saya. Ini nih jadi masalah, ya. Kadang-kadang kita kurang bisa menerima. Tapi sekali lagi, semuanya itu adalah ketentuan dari Allah. Kita minta sama Allah, ya, Allahumma sabbitna bil Islam, wasabbitna bil iman, wasabbitna bil tauhid, wasabbitna bil ma'rifah, wasabbit imanana min dari dunya wa ila daril akhirah. Kita minta sama Allah, jangan tergoyahkan keyakinan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi adalah ketentuan dari Allah. Ini titik, ya. Ini patokan orang yang beriman. Kita dalam beragama jangan memilah dan memilih untung rugi. Orang sekarang kan begitu. Kalau untung ikutin, kalau rugi tinggalin. Jangan ikuti untung rugi. Yang penting benar, keyakinan kita benar kepada Allah. Itu masalah untung rugi itu sudah rizki dari Allah. Sangat-sangat luar biasa. Kalau kita tidak teliti, ya, tidak cerdas, tidak cerdik dalam hal ini, kita akan terpeleset ke lembah perbuatan syirik. Pembagian syirik langsung saja, ada syirik besar, ada syirik kecil, ya, syirkul akbar, syirkul asghar. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, menghapus semua amal perbuatan baiknya serta memasukkannya pelaku dalam kekekalan api neraka jika ia meninggal dunia dalam keadaan kufur, dalam keadaan belum bertaubat, dalam keadaan syirik. Syirik besar adalah memalingkan ibadah atau sebagian dari ibadah itu kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, berkorban dan bernazar kepada selain Allah, seperti kepada penghuni kubur atau kepada jin atau kepada setan dan lain-lainnya, dan juga berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada sesuatu yang tidak mampu memenuhi permintaan itu kecuali Allah semata, seperti minta kekayaan,
dan juga minta kesembuhan, meminta terkabulnya hajat, keperluan, meminta turunnya hujan kepada selain Allah, dan contoh lainnya yang biasa dilakukan orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, ya. Katakan sampai minta di kuburan, ya, minta benar-benar di kuburan, bukan semata-mata ziarah, ya. Pergi ke makam-makam orang soleh, minta sama orang soleh, ya Allah, wahai misalnya Syekh Sultan Hasanuddin, berilah kami kekayaan, na'udzubillah min zalik, ya. Kita berziarah kubur itu mengharap berkah dari orang-orang yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta langsung sama Allah mungkin pangkat kita jauh, tapi kalau kita minta dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Allah, bil Mustafa, dengan kemuliaan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Mustafa, balligh maqasidana, sampaikanlah, kabulkanlah apa saja yang kami inginkan ya Allah dari tujuan-tujuan kami dengan kemuliaan nabimu. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami yang lalu ya Allah dengan kemuliaan nabimu. Ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas kemuliaannya. Tuh begitu, ya. Bukan kita minta sama yang sudah almarhum, sama wali-wali atau sama Rasulullah sekalipun, tidak. Tapi dengan kemuliaan wali, dengan kemuliaan Rasulullah, ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena miftahun likulli du'a as-salawat. Kunci dari setiap terkabulnya doa adalah solawat kepada Rasulullah. Kalau kita berdoa tanpa solawat, gak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita bersolawat. Ini baru sedikit kita membahas tentang syirik besar. Nanti ada klasifikasinya lagi, kita lanjut ya. Apa saja itu syirik besar? Yang penting sekarang ini jangan sampai kita berbuat syirik. Kita gunakan akal sehat kita gunakan iman kita. Jangan kita pikir untung ruginya, yang penting benar sesuai dengan syariat kita ikuti, ya. Jangan untung ruginya kita lihat. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qabir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir, ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wat ta'un wal corona min biladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.